Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rama Saputra, NIM 121230063. Di sini saya akan menyampaikan terkait resume penilaian lahan dan properti pada pertemuan keempat. Yaitu pada lazimnya dalam penilaian properti dikenal tiga pendekatan utama, yaitu satu pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Adapun tujuan dari dilakukannya analisis pasar adalah kita dapat mengetahui hubungan antara supply dan demand yang saat ini dan yang akan mendatang dari objek penilaian properti dari pembandingnya. Analisa pasar digunakan juga oleh semua jenis pendekatan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Tidak hanya digunakan pada pendekatan pasar saja, namun juga digunakan pada pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Selanjutnya yaitu perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan analisa pasar, kita juga harus memperhatikan terkait properti sebagai pengisi suatu kota. Misalnya yaitu di Jakarta lebih cocok untuk dijadikan sebagai sektor perdagangan dan jasa, sedangkan di Bali lebih cocok untuk dijadikan sebagai sektor perhotelan dan sektor wisata. Lalu terdapat pertanyaan, apa perbedaan dari kota yang sudah berkembang dan sedang berkembang? Perbedaannya yaitu terletak pada persentase harga dari nilai properti yang ada di dalam kota tersebut, yang dimana kenaikan persentase akan lebih tinggi untuk tanah atau properti yang berada di kota yang sedang berkembang dibandingkan dengan kota yang sudah berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga properti di kota yang sedang berkembang dapat melonjak 3 kali lipat lebih tinggi daripada kota yang sudah berkembang. Jadi kesimpulannya yaitu apabila kita disuruh untuk memilih menaruh aset atau investasi, kita cenderung akan memilih di kota yang sedang berkembang. Hal tersebut guna agar dapat mencapai keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu untuk memahami pasar, kita juga perlu mengetahui bagaimana definisi pasar tersebut. Adapun definisi pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat kita amati dari sebuah pasar adalah sebagai berikut ini, yaitu kemampuan investasi untuk menarik peminat pembeli agar dapat membeli barang yang dijual oleh seorang penjual. Selanjutnya yaitu penentuan nilai pengembalian dan pertemuan antara supply dan demand untuk mencapai suatu kesepakatan harga. Selanjutnya yaitu dalam memahami pasar terdapat beberapa kondisi, atau lebih tepatnya yaitu dua kondisi utama, yaitu kondisi krisis dan kondisi booming. Baik, kondisi krisis merupakan buyer market atau yang dimana penjual melonjak sedangkan pembeli semakin sedikit, sehingga terjadi penguasaan pasar oleh pembeli atau harga pasar ditentukan oleh pembeli. Selanjutnya yaitu kondisi booming atau seller market, yaitu pembeli melonjak sedangkan penjual sedikit, atau dengan kata lain harga barang di pasar menjadi langka, maka harga pasar cenderung ditentukan oleh penjual. Selanjutnya yaitu dapat diingat teman-teman semua bahwa perlu diketahui bahwa dalam memahami pasar, propertilah sangat sederhana. Akan tetapi di dalam sederhanaan tersebut banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya bahwa walaupun dalam memahami konsep properti pasar sangatlah sederhana, namun di dalam kesederhanaan tersebut terdapat banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita perhatikan. Selanjutnya yaitu terdapat 3 istilah dalam studi pasar yang lazim dikenal, yang terkadang tidak jelas perbedaannya dalam proses implementasinya, yaitu analisis pasar, studi pasar, dan studi pemasaran. Analisis pasar atau market analysis merupakan suatu proses untuk memeriksa atau memantau permintaan dan penawaran tipe properti dan area geografis untuk tipe properti tersebut. Selanjutnya yaitu studi pasar. Analisis makroekonomi terhadap kondisi pasar secara umum terkait dengan tingkat penawaran dan permintaan. Sedangkan studi pemasaran adalah studi ekonomi mikro yang menguji daya jual suatu properti atau kelas properti tertentu yang umumnya fokus pada segmen pasar. Jadi studi pasar itu bersifat secara global, yaitu mengamati pasar berdasarkan lingkungannya untuk mengetahui hal-hal mikro yang terdapat di dalam pasar tersebut. Selanjutnya yaitu studi pemasaran dipelajari untuk memahami suatu segmen kelas tertentu di dalam pasar. Selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui pula bagaimana model dan konsep analisis pasar dan analisis marketability yang terbeda menjadi 2 macam, yaitu macro market dan micro market analysis. Macro market analysis yaitu menjabarkan dampak tren pasar pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu menseleksi target pasar dan menggambarkan area pasar serta menampilkan analisis supply dan demand dan memproyeksi rencana penjualan atau penyewaan. Sedangkan micro market analysis bertujuan untuk menganalisis lingkungan, menganalisis tapak, strategi awal manajemen, dan survei pesaing. Baik, sekian
penyampaian resume dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.